Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Jadi untuk memimpin doa, Pak Guru silakan ada opik. Silakan ketik pimpin doanya kawan. Sebelum belajar adalah kita membaca doa. Doa selesai, potong kayak Pak Guru. Oke, selamat pagi. Oke, mudah-mudahan kita berdoa semoga Tuhan memberikan kita kecerahan supaya kita berpikirnya kalian bisa menerima apa yang Pak Guru sampaikan dan pikiran kalian lebih terbuka dan lebih gampang untuk menerima pelajaran pada hari ini. Oke, Oke, sebelumnya seperti biasa Pak Guru akan periksa dulu kehadiran kalian. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Dari yang sakit ya? Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Lagu Pancasila. Oke ya? Silakan semuanya berdiri. Berdiri di kursinya masing-masing. Ya. Siap? Siap? Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, mau bermain? Oke, jadi nanti Pak Guru akan tampilkan kita akan bermain tebak gambar. Siapa yang pernah main tebak gambar? Pernah ya? Seru nggak main tebak gambar? Oke, sekarang kita coba ya. Silakan kalian tebak gambar apa yang harusnya muncul di sini. Gambar seperti ini. Apa? Nah, sekarang oke. Kira-kira gambar. Oke, tepuk tangan dulu. Apa sih hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Pak Guru nampilin gambar seperti ini. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan pelajaran yang akan Pak Guru sampaikan kepada kalian. Ya? Jadi tentang berpikir logika. Nah, jadi ini anak-anak. Jadi kita
kita akan belajar tentang kecerdasan buatan. Ya, belajar kecerdasan buatan itu. Mari kita belajar konotasi dengan THR. Lalu akan sampaikan dulu apa tujuan pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi tujuan pelajarannya yang pertama, kalian dapat mengerti konsep dasar coding sebagai serangkaian instruksi untuk komputer. Tahu komputer? Tahu. Ya, betul. Oke, yang kedua, kalian dapat berpikir kritis saat ada masalah coding atau saat AI memberikan jawaban. Yang kita capai pada hari ini. Selanjutnya, nah, coba kalian jawab pertanyaan ini. Apa kalian tahu cara menghidupkan dan mematikan? Siapa yang tahu? Tahu nggak cara menghidupkan dan mematikan komputer? Tahu? Apin tahu nih? Apin tahu? Gimana caranya tuh? Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu cara komputer bisa bekerja? Video di depan, silahkan kalian perhatikan. Kalian bisa berpikir secara logika, secara kritis gimana caranya kupu-kupu telur sampai menjadi kupu-kupu. Di situ ada ada 4 kejadian yang dialami oleh kupu-kupu. Dari mulai mana dulu ya yang harus kita susun? Telurnya taruh nomor berapa? 1. Oke, telurnya kita taruh nomor 1. Kemudian nomor 2 apa? Ada ular, ada kepompong, ada kupu-kupu. Ulat ya? Sini kan? Sini ya? Nomor 2. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian bahwa apakah ini betul jawabannya? Belum tentu, kita kirim dulu jawabannya. Kan jawabannya belum kita kirim, ya. Oke, jawabannya betul. Jadi ya. Semacam kupu-kupu dia nggak bisa ngacak. Dia nggak boleh dia ulat dulu langsung jadi telur, balik lagi ulat telur dan bisa dia harus oke, jadi dari hal tersebut dia harus berurutan, tidak bisa diacak. Kalau diacak terjadi banyak di kehidupan kita, banyak masalah seperti itu harus diurutkan. Contoh masak Indomie, buat kopi. Kalian tahu buat kopi? Buat kopi itu atau lagi buat es kopi, kalau salah buatnya nggak enak. Dia harus betul kopinya di. Adik dapat dulu tampilkan sebuah gambar. Jadi sesuatu kalau kita berpikir itu yang disebut komputasional itu harus secara berurut menggunakan logik. Pengertian sederhana seperti ini. Komputasional adalah cara berpikir seperti komputer. Nah, gimana itu? Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya dalam kehidupan kita, misalkan di rumah punya mainan, oke, punya mainan, lalu punya, nggak punya kartu, menyusun kartu, kan kartu sekarang lagi musim kan? Kalau kalian menyusun mainan, itu berdasarkan warna atau bentuk.
punya boneka yang warna pink dikumpulkan semua, warna biru dikumpulkan warna biru, ya. Oh, kemudian yang kedua, contohnya, ketika kalian berangkat sekolah dan rumah kalian dekat nih, yang di Pas 1 jadi barat, padahal jalannya yang dibuat adalah melalui sebelah sana, mutar jauh kan? Tapi si Opi dia melewati jalan pintas, lewat salib, cepat nyampe. Kalau lewat jalan normal itu waktunya kurang lebih 5 menit. Tapi karena lewat jalan pintas 1 menit aja. Kalian kan? Itu namanya berpikir seperti komputer, seperti itulah komputer itu berpikir. Paham? Dia bisa mengumpulkan data, memisahkan, dan dia juga bisa mencari jalan pintas. Ngerti maksudnya? Paham ya? Tuh. Kemudian hubungannya apa dengan coding? Komputasional itu membantu kita berpikir bagaimana memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer. Paham? Ya, kita memberikan instruksi apa yang kita perintahkan kepada komputer, itulah yang akan dilaksanakan. Kalau kita nggak perintahkan, nggak dilaksanakan, diam aja. Paham? Selanjutnya, oke, apa itu kecerdasan buatan? Ada yang tahu? Kecerdasan buatan atau AI, bahasa Indonesia AI. Kalau kita di Indonesia nyebutnya AI aja. Ya. Pengertian sederhana AI atau AI, kecerdasan buatan adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti kita. Bisa mikir, bisa belajar kayak kita. Tapi tentu saja kita yang mengajarinya. Kita manusia dia nggak bisa belajar seorang. Kita harus diajar. Dia AI ini atau AI ini harus kita diajari dulu. Ya, kemudian contohnya AI yang sering kita temui. Pernah nggak kalian nonton film atau ada yang punya di rumahnya itu asisten suara di HP? Bahkan pernah nggak di WA kan ada tuh? Atau di Google misalnya. Anak kecil sekarang, walaupun dia belum bisa baca, belum bisa nulis, bisa dia carikan aku video Minecraft. Ya kan? Muncul kan? Iya. Padahal dia tidak bisa menulis dan mengetik. Itu dia memerintahkan AI untuk mencarikan. Paham? Si AI itu mendeteksi suara yang diucapkan oleh manusia. Ya, makanya dia mencarikan secara otomatis. Kemudian ada juga Google Assistant. Sekarang banyak di rumah-rumah orang di kota. Itu bisa dipasang Google Assistant. Sekarang dimasuk rumah. Google aku sudah tersedia sedang dalam. Tolong kita carikan lagu-lagu yang sesuai dengan ada di rumah ya. Tiba-tiba muter sendiri kan mesinnya, kan? Google tolong carikan makanan apa yang tepat untuk makan siang. Dia bisa nyarikan untuk karena dia menerima perintah dari itulah ya. Kemudian yang lainnya, rekomendasi film atau lagu di aplikasi Netflix atau Spotify. Ya. Ada yang pernah nonton lagu? Ada rekomendasi kan? Itulah dia. Apa yang kita buka, itulah dia biasanya kita muncul. Atau kalian kita rekomendasikan lagu apa yang cocok. Nah, terbaru ada juga mobil tanpa pengemudi. Mobil ya.
Kalau mobil Tesla, mobil Tesla, itu mobilnya bisa jalan sendiri, nggak ada yang nyetir. Tinggal kita jalankan autopilot, jalan sendiri ya. Nggak tidur udah apa? Tapi itu nggak bisa kita andalkan 100%. Tetap kita harus mengawasi. Tahu-tahu ada orang yang berangan, bulan. Oh, itu ya. Sekilas tentang apa itu kecerdasan buatan AI. Nah, selanjutnya AI mengenali pola atau mengenali sebuah pola yang kita tanamkan kepada benda tersebut dan kita tanamkan kepada komputer tersebut. Misalkan kita mengajarkan AI untuk mengenali bola, mengenali buku, mengenali kotak pensil, ya. Nanti kalau kita minta, kita tampilkan gambar tersebut, maka dia akan tahu, oh, kalau kotak itu berarti kotak pensil. Kalau bentuknya bulat, berarti itu loh roda. Itu ya. Itu cara kerjanya. Nah, selanjutnya AI juga mengklasifikasikan benda, memisahkan benda berdasarkan apa yang kita minta, berdasarkan apa petunjuk yang kita berikan. Misalkan kita tunjukkan gambar campuran buah dan sayur, misalnya begini, ada buah, ada sayur dicampur. Kemudian mana yang buah, mana yang sayur? Kalau kalian bisa nggak? Ini mana buah, mana sayur? Mana yang buah, mana sayur? Bisa bedanya? Ini buah apa sayur? Buah. Ini sayur. Ini kecerdasan buatan atau AI itu juga bisa memisahkan. Ya, walaupun benda itu sudah dicampur, tetapi dengan petunjuk yang kita beri. AI juga memisahkan benda berdasarkan sifat-sifatnya. Misalkan dari warnanya, dari bentuk, dari ukuran dan rasa. Kita bisa mengajarkan AI, ini apel warna merah misalnya. Kalau bilang AI apel ini warna kuning, nanti dia akan menyebutnya apel warna kuning sesuai perintah yang kita berikan. Ya, misalkan kalau buah bulat itu warnanya merah, kita menerapkannya seperti itu, nanti dia akan seperti itu. Dia akan melakukan sesuai yang kita ajar. Ya. Nah, kemudian bagaimana AI belajar mengklasifikasikan konsep objek sederhana? Ini konsep objek sederhana nih, misalkan nih. Kita memberi perintah, misalkan ada siapa yang punya hewan peliharaan? Ada yang punya hewan peliharaan? Pus. Sini, duduk. Kita perintahkan duduk, jangan duduk. Sama kayak gitu kan. AI itu bisa dilatih seperti itu, tapi harus dilatih dulu. Ya. Coding itu seperti memberi instruksi kepada komputer agar dia bisa melakukan sesuatu. Kita harus diinstruksikan. Seperti Pak Guru nih, Pak. Kasih tahu ya. Anak-anak besok bawa baju kuning ya. Tapi kalau nggak Pak Guru suruh, ada yang bawa baju kuning besok. Entah ada kan? Harus diperintahkan dulu. Kemudian contoh yang sederhana untuk AI. Jika namanya merah dan bentuknya bulat dan ada tangkainya, itu pasti dia bisa membedakan. Dan jika warnanya oranye dan bentuknya panjang,
Ayo bisa bedakan tuh. Oh, ini namanya wortel. Itu dari apa yang kita berikan. Baik, tadi dapat menjelaskan tentang konsep berpikir komputasional. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan mengerjakan sesuatu, ya. Silakan bagi dulu menjadi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Ini pasangannya. Silakan ini masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke. 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah. Posisi kursinya ditarik. Kita akan melakukan diskusi tentang tugas tadi yang akan kami berikan. Halo? Tepuk semangat. Ya, nanti kita akan berdiskusi kecil. Berdiskusi tentang tugas yang akan kami berikan. Kalian perhatikan di depan. Kelihatan nggak? Nah, ini. Nanti tugasnya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian kasih nama kelompoknya masing-masing. Kalian beri namanya, kemudian ada. Nah, di sini ada sudah bermacam-macam benda makanan yang berbeda dan dia masih bercampur. Nah, dari sini sudah ada berbagai macam buah dan sayuran. Di kolom atas ada 2 kolom, satu warna kuning dan satu warna hijau. Nanti kalian tinggal pisahkan yang mana buah. Ada berapa jumlah buahnya kalian tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai habis. Yang sayur juga seperti itu. Kalian tulis sayur apa. 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Paham? Paham cara mengerjakan tugasnya? Oke, berkelompok ya. Yang selanjutnya ada lagi. Nah, nanti di sini. Nanti silakan kalian kerjakan di sini. Apa yang di sini harus apa ini? Kalian gambar. Gambar sesuai dengan pola yang telah ada. Kotak segitiga. Nanti di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Dilanjutkan sampai selesai. Kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua itu sama. Oke? Jangan lupa di atasnya kasih nama kelompoknya nanti ya. Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya. Jadi masing-masing nanti kerjakan. Langsung di situ ya, langsung di situ. Langsung di sini kerjakannya. Sudah sendiri Pak. Kita 2. Saya ambil apa itu? Nih, sini silakan ke sini. Sini.
duluan, silakan. Nah, silakan diskusikan dengan teman kalian. Oke, diskusikan. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Bagaimana? Ah iya, di atas ini diberikan tugas itu juga ya. Untuk kelompoknya. Nah, apa lagi? Ah, ini dulu apa? Ya, boleh bebas kalian memilih kelompoknya. Nah, apa? Siapa? Ada yang kesulitan musik ya? Yang mana? Ini buah. Apa ini? Sayur apa nih? Kira. Ya, tulis di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ya, tulis sayur sama sayurnya. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Sini dulu. Nggak usah digambar. Namanya ditulis ini 1, 2, 3, 4. Ya? Ya. Sesuaikan dengan pola ini tadi. Ya. Silakan kalian diskusikan. Nah, ini ditulis namanya aja 1 apa? 2 apa? Dilanjutkan digambar. Ini gambarkan di mana? Biasa nih. Ya. Diskusikan ya. Ya. Dan ditulis namanya. Ini namanya apa? Misalkan ini apa? Buah atau bukan? Ini sama misalkan buah kayak iya. Ya. Itu nama kalian, nama kelompok kalian apa? Tulis namanya. Nah, tulis ya. Jadi silakan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan temannya ya. Mana? Diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Tulis hasilnya juga kak? Ya, tulis. Ini. Silakan maju ke depan. Kalian presentasikan apa hasil kerja. Maju semua. Oke, udah selesai semua ya? Nanti kita perhatikan dulu kelompok yang di depan akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, oke. Jadi nomor 1. Kotak. Segitiga. Kotak. Segitiga. Ini terus sampai tuh. Oke, betul semua? Oke, berikan tepuk tangan dulu kelompok aku. Yang kedua, silakan, B. Bulat. Panjang. Perlihatkan sama temannya. Nah, ini ya hasil kerja dari kelompok itu. 1. Jadi dia sama polanya seperti ini. Bulat panjang sampai habis. Oke, jawabannya betul. Oke, tepuk tangan dulu. Dari jawaban kelompok 1 ini, ada yang mau bertanya silakan. Gak ada ya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Betul. Oke, silakan dulu. Selanjutnya, silakan maju. Oke, mana hasilnya? Ini. Bisa sedikit. Jadi ini hasil dari kelompok 3. Nah, jadi lihat
Hasil dari kelompoknya yang pertama ada berapa jumlah buah? Ada berapa jumlahnya? Ada 6. Oke, dari kelompok lain ada yang berbeda, silakan angkat tangan. Ada nggak yang berbeda jumlahnya? Ya ada, sama semua. Oke. Jumlahnya 6 dan jumlahnya apa itu? Apa itu? Sebutkan. Buah apel, jeruk, alpukat, rambutan, buah naga, pepaya. Oke, ada yang beda? Ada yang berbeda? Nggak ada, sama-sama. Oke, jawabannya betul, ada 6. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya, kalau tadi kita udah melihat jumlah buah-buahan, sekarang jumlah sayurannya ada berapa? Ada 6 juga. Jadi, sebutkan buah-buahnya. Sebutkan Isa. Sayur, kangkung, wortel, bayam, timun, brokoli. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ya ada, sama semua ya? Nah, apa? Mana? Itu sawi. Jadi apa? Lemon. Jeruk lemon sama jeruk lemon. Kalau sawi betul. Oke ya? Ada salah sedikit tadi. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah mengoreksi teman-teman ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 sudah menunjukkan. Kita semua kan? Pak Guru ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa karena kalian sudah bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan terima kasih juga atas kerja kelompoknya. Tadi ada kelompok 3 yang maju, kelompok 1, dan tanggapannya dari kelompok 1 tadi ya, mengoreksi jawaban dari kelompok ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, jadi kita dapat berpikir secara komputasional, yaitu di lingkungan kita ini banyak ya, karena kita kan tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Ada juga yang memiliki laptop, ada yang enggak, ada yang internet yang lancar, ada yang enggak kan. Jadi di rumah juga kalian bisa mengaplikasikannya, ya. Gimana sih cara-cara berpikir komputasional? Nah, seperti itu. Jadi di rumah kalian bisa perhatikan. Ada mungkin di rumah yang biasa suka bongkar-bongkar kipas angin. Ya. Kalau salah masangnya kipas anginnya nggak bisa berputar nanti. Kalau salah masang baling-balingnya, bisa-bisa anginnya keluar ke depan, ke belakang. Betul nggak? Nah, gitu. Jadi di lingkungan kita itulah, ya. Jadi itulah tadi materi tentang komputasional. Gimana caranya kita berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan sebuah masalah, atau juga kita dapat membedakan berbagai warna dari sebuah benda, mengklarifikasikan, membedakan, memisahkan. Jadi untuk besok tolong dipersiapkan, dipelajari lagi tentang pelajaran kita selanjutnya ya. Di rumah kalau dipelajari pelajaran kita selanjutnya dipersiapkan. Nah, sekarang tepuk bang. 1, 2, 3, tepuk bang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum pulang marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh
Fatih, silakan Fatih. Silakan dibilang untuk